kalau tentang kita kan makanan hidup butuh mungkin. makan loh. Yang pokok tuh kan itu toh, terus apa namanya, selain bisa mencukupi kebutuhan gizi keluarga sendiri, ya terus kan kita pertaniannya kan mengacu di organik toh. Nah terus kan organik itu kan sehat ya, kan dikatakan organik kan ya nek apa jenenge, nek sejauh ini memang nek organik itu mesti sehat kan, orang pupuk kimia ngono kan. Jadi awalnya mbiyen yo urung kan Mas nek mau Kita juga tertarik peduli kesehatan awalnya itu. Makanya kita tertarik ke pertanian organik, lebih mantap lagi ke tujuan itu untuk petani berkelanjutan, maksudnya tidak monokultur gitu loh, dan tidak tergantung kepada orang lain. Kita bisa menjual produk-produk kita ke misalnya komunitas kecil atau ke orang-orang yang percaya sama kita saja. Ya cari kepercayaan memang susah dulunya, tapi ya setelah sekarang ini akhirnya ya mereka mengerti loh bagaimana caranya jadi petani, bagaimana bisa mencukupi kebutuhan keluarga sendiri tanpa harus membeli kan. Pandemi ini nyaris lumpuh semuanya kemarin itu. Jadi kita punya program itu ada bank sampah. Bank sampah itu nyaris mati, nggak ada sampah masuk karena memang hotel, kemudian kantor, kampus itu stop aktivitas. Kemudian kita ada fundraising juga sama nasibnya. Di peternakan sendiri juga sama. Serapan sebelumnya kan kita fattening domba konsumsi untuk sate, untuk akikah, untuk seperti itu juga kemarin itu sempat terhenti karena permintaan pasarnya nggak ada. Yang kita punya sekarang itu cuma kebun. Kita mengoptimalkan kebun dan akhirnya kita bersepakat setiap hari teman-teman berkantornya ke kebun ini. Dan kita pertama membuat program itu namanya donor sayur, seperti itu. Jadi kita sebenarnya nggak beda sih, kita menjual sayur, cuman pembelinya adalah pendonor dan sayurnya kita distribusikan ke dapur umum dan ke kampung-kampung, yang lebih utama adalah kampung-kampung dari KMK, kaum miskin kota. Sebelum COVID dan sekarang ini sih kalau soal aktivitas sama. Artinya kalau dalam hal untuk bertani, untuk bekerja itu nggak ada bedanya antara COVID dan enggak. Dan kita nggak terpengaruh sih dengan situasi itu. Karena ya karena memang pekerjaan kita seperti ini. Di satu sisi ya ketika di penjualan memang agak masalah gitu, karena memang ya yang membutuhkan paling banyak kebutuhan makanan itu kan di kota ya. Ketika kota lockdown kayak gitu ya otomatis permintaan berkurang pertama itu, dan yang paling brengsek, paling bajingan ya mengurus negara itu. Tahu situasi seperti ini, pertaniannya nggak diperhatikan, tiba-tiba ada impor sayur gitu kan. Ya nggak punya otak mereka itu, kepalanya itu popong gitu. Bareng-bareng untuk ya kita memikul beban gitu ya, soal yang di kota kayak gitu. Sedangkan di sini surplus bahan makanan. Nah akhirnya kawan-kawan datang ke sini terus minta semacam solidaritas gitu ya. Kita dengan senang hati ya, dengan sukaria gitu, untuk semacam ya menyisihkan bahan makanan kita lah. Yang namanya petani itu kan pembuat bahan makan ya. Enggak semuanya dijual ya, kalau cuma untuk seperti itu kan ringan gitu ya. Jadi di BPLP itu terus memutuskan untuk kita saling bersolidaritas ya.
kita tiap minggu mengumpulkan sayuran gitu ya dengan model per unit per desa gitu ya, biarpun cuma sedikit ya, tapi itu sudah semacam bentuk kepedulian lah, itu seperti itu. Dan kalau kawan-kawan masih mau terus berlanjut ya kita tetap menyediakan, karena memang sini adalah tempat untuk memproduksi bahan makan. Dalam konteks krisis pangan ini, pandemi ada dua hal yang kemudian memicu pada yang orang mengatakan wacana krisis pangan. Satu, bahwa ada orang miskin yang bertambah banyak dalam jumlah yang sangat banyak. Artinya ketika mereka kehilangan pekerjaan, sektor-sektor ekonomi berantakan, maka ada orang yang dirumahkan bukan untuk bekerja di rumah, tetapi tanpa pekerjaan. Artinya tidak punya pendapatan. Yang kedua, dari sektor produksi, antara Untung dan Malang itu kita kebetulan pada saat pandemi ini kita sedang panen raya sebetulnya. Ada begitu banyak panenan. Tetapi ketika distribusi terhambat karena lockdown, pasar-pasar ditutup, ekonomi berjalan tersendat, maka ada begitu banyak barang yang tidak bisa tersalur dengan baik. Artinya petani juga menjadi korban juga. Di kota-kota masyarakat menjadi korban karena kehilangan pekerjaan, petani-petani panenannya tidak diserap dengan seperti biasanya. Nah, artinya apa? Sistem pangan yang ada sekarang ini, walaupun itu pangan yang ada, menjadi tragis tragis adalah ketika kemudian orang tidak bisa makan karena dua-duanya tidak bisa makan, karena baik petani tidak bisa makan karena dia menanam apa yang tidak dia makan tapi dia perdagangkan, kemudian masyarakat kota tidak bisa makan karena tidak punya uang. Nah, ini menjadi tragis, memicu krisis pangan yang disebut aksesibilitas. Jadi bagaimana orang mendapatkan pangan, dan dalam sistem pangan kita yang sekarang ini menjadi tampak sekali, sistem pangan global kita itu menjadi sangat rapuh. Rapuh artinya ada pangan tapi tidak bisa makan, itu kan tragis. Krisis pangan yang saya ketahui yang terjadi pada zaman dahulu selalu berkaitan dengan ketiadaan pangan atau gagal panen, paceklik dan macam-macam. Nah, pandemi ini tidak ada hubungannya dengan pangan secara langsung, tetapi kemudian berimbas. Artinya sistem pangan kita secara global memang dibangun karena produksi-produksi besar, konteksnya perdagangan, dan di mana pasar yang menjadi satu roda penggerak utama menjadi ketika ini terjadi menjadi rapuh. Dan ini bukan krisis yang sebenarnya. Kalau saya ingin mengatakan krisis yang sebenarnya itu nanti kita lihat bulan Januari, Februari, Maret ketika kita belum panen, apakah solidaritas bangsa-bangsa ini membuka kerannya untuk membagi pangan-pangan yang surplus di semua negara sehingga pangan itu bisa terdistribusi ke semua negara. Nah, Indonesia malangnya itu pada bulan-bulan itu kita hanya punya cadangan pangan hanya sampai Desember. Sehingga maka reaksinya Kompas yang tadi adalah Jokowi mengajak Prabowo untuk memimpin lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Itu sebetulnya bentuk kepanikan bahwa besok pasar akan tidak ada barang yang diperdagangkan, beras yang diperdagangkan untuk memberi makan di Indonesia. Ini sistem pangan kita yang rapuh. Kita andaikan saja pandemi ini nggak akan selesai, dia bagian dari kehidupan kita. Artinya mau ada pandemi mau apa enggak, bahwa kebutuhan akan pangan, kedaulatan atas pangan itu ya terus diingatkan di kepala kita, kembali ke masa lalu, bahwa nggak penting sekali beton-beton yang ada sekarang ini real toh, jalan besar, aspal, beton ini nggak ada yang berguna sama sekali. Program pemerintah nggak ada yang berguna untuk saat pandemi sekarang ini, karena yang dibutuhkan kedaulatan pangan. Yang dibutuhkan adalah bagaimana rakyat miskin, yang lapis paling miskin sampai rakyat yang kaya bisa mengakses pangan, bisa bertahan hidup dengan pangan yang cukup, yang berdaulat pada pangan itu, bukan berparadigma sebagai pengemis-pengemis baru di jalanan mengharapkan orang kaya membantu. Dalam situasi seperti sekarang ini,
berkebun, terutama konsep urban farming itu menjadi jawaban, meskipun bukan solusi ya. Gitu. Targetnya kalau ngomong kedaulatan pangan ya kita dorong reforma agraria gitu. Karena faktanya di Indonesia ini pangan kita masih disuplai oleh petani kecil, sebagian besar petani kecil. Ini data BPS itu penguasaan tanahnya 0,5 sampai 1 hektar rata-rata petani kita yang menyuplai pangan kita. Nah, sebagian besar untuk kebutuhan pokoknya kan diimpor dari luar. Karena konsepnya belum kedaulatan pangan, masih ketahanan pangan. Nah, namun meskipun belum ideal, setidak-tidaknya dalam kondisi darurat seperti COVID ini bertanam seperti orang-orang kota belakangan yang lagi ngetren ini, menurut saya itu tren yang baik ya. Ini bagus untuk keberlangsungan kita, sekaligus juga memberikan jawaban dengan situasi yang serba darurat seperti sekarang. Pandemi ini ngenai pelajaran lah. Ternyata makan itu bisa dihasilkan dari apa ya, lahan yang sempit lah, walaupun sangat sempit di sekitar kita. Ketika itu kita maksimalkan bisa memberi makan. Orang katakanlah ya kita punya lahan apa ya, sampai ini sempit kayak gini, sayur itu tidak pernah beli kok. Hari ini bayam, besok kangkung, besok terong. Itu setiap hari itu nggak putus. Besok pakcoy. Dari lahan yang sempit, karena apa, untuk sekali masak lah, kayak tempatku itu kan berempat, itu hanya butuh, kalau pakcoy itu hanya butuh 2 atau 3 pohon tok, itu wis sak wajan. Sementara nek kira ya 1 kali 1 itu wis pirang anu wae. Yang dibeli itu paling yang beras, yang beberapa lah, tapi untuk kayak sayurnya, kayak apa namanya, lombok dan seterusnya itu tidak beli, bahkan ada yang zero. Misalnya seperti di pesisir Kulon Progo ini ya, ini jelas stok bahan makanan melimpah, tapi mereka kalau di titik ini punya rencana untuk menambang, untuk menggusur lahan yang sesubur ini. Dan bahkan yang di wilayah Temon itu sama karakternya dengan sini, itu udah jadi bandara dan sekarang mangkrak gitu ya, karena terkena imbas COVID ini. Kok mereka punya ide buka lahan baru itu untuk apa gitu loh? Apakah itu nanti kalau udah jadi masyarakatnya sudah bersejahtera dengan bertani, terus tiba-tiba dibikin bandara, tiba-tiba mau dibikin tambang, entah itu tambang apa, itu kan namanya jembut. Nah, terus fungsinya apa gitu loh? Memaksimalkan lahan-lahan yang sudah ada itu sebetulnya sudah apa? Pertama sudah bisa mensejahterakan warganya. Kedua sebetulnya sudah bisa memenuhi kebutuhan pangan warganya, itu sebetulnya seperti itu. Ketahanan pangan diutamakan. Presiden Jokowi mengutamakan ketahanan pangan. Ini pangan kita diruksak sama SE untuk proyek geotermal yang belum tentu menguntungkan masyarakat. Coba sih ya, aparat semua keamanan turun, tidak ada pembelaan buat rakyat. Bagaimana nasib petani ini? Tanaman diruksak, belum ada proses penyelesaian. Ini juga Bapak dari keamanan juga. Ya Pak ya? Bukan saya bukan menyalahkan Pak. Tapi ini prosesnya belum selesai. Nah, gitu. Jadi mohon buat pemerintah, aparat juga ternyata tidak memihak pada rakyat. Ternyata rakyat tidak dibela sama sekali. Kepada pemerintah,
rakyatmu sedang menangis di sini. Wilayah Sangkalan mau ditangkap, ada kamu mau ditangkap. Bukan pencuri Pak, bukan kriminal. Dia yang nampak pasti pencuri perampok. Kami hanya mempertahankan hak kami. Pendapatan mulai menurun karena air keruh, ikan-ikan pada lari. Layaknya manusia terkena debu. Lari itu manusianya, begitu juga ikan-ikan terkena itu. Imbasnya itu laut, kotorannya itu laut akibat daripada tambang pasir, maka ikan-ikan ini pada kabur semua. Ya, ini kalau kita lihat bagaimana kapitalisme dan model pertumbuhan ekonomi yang bertumpu kepada GDP, pertumbuhan GDP ini telah menjadi suatu model pembangunan yang dipilih oleh pemerintah. Nah, model pembangunan semacam ini, trickle down economy, itu membasiskan kepada usaha-usaha skala besar, perusahaan-perusahaan dan korporasi untuk melakukan ekstraksi sumber daya alam, dan ini yang kemudian merangsek ke ruang-ruang hidup warga, menghilangkan wilayah-wilayah hidup masyarakat, menghilangkan sumber pangannya, merusak lingkungannya, merusak air, merusak udara, dan akibatnya justru menyebabkan banyak komunitas itu jatuh ke jurang kemiskinan. Jadi perampasan ruang hidup warga dilegalisasi oleh pemerintah melalui perizinan-perizinan, konsesi-konsesi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan untuk mengekstraksi hutan, mengekstraksi sumber daya alam, dan lain sebagainya. Sebagai organisasi advokasi yang ingin mendorong terwujudnya keadilan ekologis di Indonesia, bersama dengan komunitas-komunitas masyarakat adat, masyarakat lokal, kita bersama-sama berusaha untuk merebut kembali ruang-ruang hidup masyarakat, ruang-ruang hidup komunitas yang sudah dirampas oleh perusahaan dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Kami juga selain itu melakukan berbagai inisiatif melalui apa yang disebut sebagai wilayah kelola rakyat, yang ingin menunjukkan bahwa masyarakat, komunitas-komunitas lokal itu mampu hidup di ruang hidupnya secara berkeadilan, secara lestari, dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam konteks pandemi ini, kita juga mendorong inisiatif warga bantu warga, di mana komunitas-komunitas yang memiliki sumber-sumber pangan itu kemudian saling berbagi dengan komunitas lainnya. Kita ingin dan kita sudah melihat di masa pandemi ini bagaimana ekonomi solidaritas itu tumbuh dengan subur di tengah masyarakat dan di tengah absennya negara di dalam menjamin kehidupan warga.